Azan itu biasanya identik dengan sosok Bilal bin Rabah. Padahal teman-teman, muazin ketika itu tidak hanya Bilal, tetapi juga ada Ibnu Ummi Maktum, Abu Mahzurah, Sa'ad Al-Qarad, dan Ziyad bin Haris. Namun selain itu teman-teman, pertanyaannya ya, kenapa Rasulullah SAW itu tidak pernah mengumandangkan azan untuk salat selama hidupnya? Mari simak pembahasannya setelah yang lewat satu ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Zulfan Afdillah di channel Rabbanians ID. Di episode kali ini kita akan membahas topik azan, tapi dalam kategori khazanah Islam. Karena sebelumnya kita pernah juga membahas tentang azan yang katanya azannya dalam Islam itu adalah kopian dari azannya Kristen seperti itu. Nah, topik itu sudah kita bahas di episode yang lalu, namun dalam topik yang berbeda. Jika di episode kali ini tentang khazanah keislaman, maka yang sebelumnya itu dalam kategori menjawab syubhat ya. Nah teman-teman, jika teman-teman baca Sirah Nabawiyah ini ya, yang berisi detail kehidupan Rasulullah, maka tentu teman-teman akan dapati sebuah fakta bahwa ternyata ya Rasulullah SAW itu tidak pernah diceritakan mengumandangkan azan selama hidupnya ya, mengumandangkan azan untuk salat selama hidupnya seperti itu. Dan itulah teman-teman yang akan kita bahas di episode kali ini. Apa alasan bahwa Rasulullah sendiri tidak pernah mengumandangkan azan untuk menyuruh manusia untuk salat ya. Nah, buat teman-teman yang mau membaca lebih dalam tentang kisah hidup Rasulullah, tapi nggak mau yang pembahasannya ribet, nggak mau buku yang ribet, dan maunya buku yang mudah dibaca seperti itu, teman-teman dapat membaca buku ini ya. Ini merupakan buku Sirah Nabawiyah yang paling mudah dibaca, namun juga sekaligus komprehensif. Nah, selengkapnya mengenai buku ini cek link deskripsi video ya, di deskripsi video maupun di kolom komentar sama di bawah video ini. Dan sebelum kita bahas lebih lanjut, saya ucapkan terima kasih dahulu buat penonton kami yang sudah mendukung channel ini secara moral dan materi via website kitabisa.com. Saya ucapkan terima kasih atas antusiasnya dan apresiasinya. Semoga dukungan teman-teman diganti dengan yang lebih baik lagi, serta semoga dengan dukungan tersebut dapat mempercepat perkembangan channel ini. Buat yang mau ikut berpartisipasi, teman-teman dapat mengklik link kampanye kami di website kitabisa.com di kolom deskripsi video dan di kolom komentar semat di bawah video ini. Kalau dikatakan bahwa Rasulullah itu sama sekali tidak pernah melakukan azan, maka mungkin itu kurang tepat teman-teman ya. Karena ada hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, At-Tirmizi, Baihaqi, At-Tabrani, Ahmad dan sebagainya, bahwa Rasulullah SAW itu pernah mengazankan Hasan bin Ali dengan azan seperti salat ketika Fatimah melahirkannya. Yakni melahirkan Hasan bin Ali itu, cucunya Nabi Muhammad SAW. Ini menunjukkan bahwa Rasulullah SAW itu pernah melantunkan azan. Terlepas perdebatan soal status derajat riwayatnya tersebut. Dan jika demikian, maka Rasulullah SAW pernah melantunkan azan. Hanya saja beliau tidak pernah melantunkan azan untuk tujuan memanggil salat seperti itu. Bahkan bukan hanya Rasulullah teman-teman, beberapa sahabat-sahabat besar seperti Abu Bakar, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, bahkan Ali bin Abi Thalib yang dikenal sebagai sosok sastrawan Arab pun tidak pernah disebutkan dalam riwayat-riwayat yang masyhur bahwa mereka pernah mengumandangkan azan. Nah ini teman-teman mengindikasikan bahwa ada alasan khusus kenapa Rasulullah SAW dan para khulafaur rasyidin ini, para sahabat besar ini, tidak terlihat pernah mengumandangkan azan untuk melakukan salat. Seperti itu. Nah teman-teman, Imam An-Nawawi dalam kitab Majmu'nya itu menjelaskan bahwa menjadi imam itu lebih utama daripada menjadi muazin. Dikarenakan Nabi Muhammad SAW dan juga para sahabat yang besar, yakni para khulafaur rasyidin, di mana mereka ini lebih diutamakan menjadi imam daripada ditugaskan untuk mengumandangkan salat ya. Dan juga teman-teman, dalam praktiknya semua orang Islam yang laki-laki itu diperbolehkan untuk azan. Pada dasarnya seperti itu. Namun untuk menjadi imam dalam fiqih itu ada kualifikasi tersendiri, ada syarat yang harus dipenuhi. Sehingga menjadi imam itu lebih berat tanggung jawabnya, lebih besar syaratnya, lebih banyak syaratnya daripada menjadi muazin. Maka wajar saja dalam hal ini Rasulullah SAW itu lebih dikedepankan untuk menjadi imam salat. Begitu pula para sahabat besar, mereka itu lebih didahulukan untuk menjadi imam daripada muazin. Nah ini adalah salah satu alasan yang merupakan alasan pertama kenapa Rasulullah SAW itu tidak melantunkan azan untuk melaksanakan salat ya. Namun pertanyaannya adalah, kalau misalkan imam itu harus Rasulullah, apa salahnya juga jika yang azan itu juga Rasulullah? Kan seperti itu. Nah ini dia alasan yang kedua.
Jadi teman-teman, Nabi Muhammad sebagai pemimpin umat itu selalu disibukkan dengan berbagai masalah yang terjadi di tengah umat yang terus berdatangan setiap harinya. Sehingga beliau tidak memiliki cukup waktu luang untuk tugas mengecek waktu salat dan azan. Dan ini adalah hal yang wajar teman-teman. Sebab Nabi sebagai seorang utusan Tuhan itu selain sibuk dengan syiar agama, beliau ya Shallallahu Alaihi Wasallam itu juga sibuk menangani berbagai permasalahan yang terus bermunculan di tengah kaum muslimin di kala itu. Tiada hari tanpa tekanan dan tantangan serta permasalahan yang muncul silih berganti. Nah, ini juga sebagaimana yang dijelaskan oleh Imam An-Nawawi dalam kitabnya bahwa Nabi dan para Khulafaur Rasyidin, sahabat-sahabat besar itu, tidak mengumandangkan azan itu disebabkan karena mereka sibuk dengan urusan umat muslim yang tidak bisa digantikan dengan selain mereka. Maka tidak ada waktu kosong untuk mengumandangkan azan dan kemuliaan waktunya. Sedangkan menjadi imam salat itu merupakan suatu keharusan bagi mereka. Sebab pemimpin itu harus menegakkan salat berjamaah jika tidak ada halangan. Nah, apa yang dijelaskan oleh Imam An-Nawawi ini juga sebagaimana yang dijelaskan oleh Imam Al-Bahuti dalam kitabnya Kashful Qina. Bahwa karena kesibukan yang dimiliki oleh pemimpin negara atau pemimpin sebuah negeri, maka tugas untuk mengecek dan menjaga waktu salat itu diperintahkan kepada satu orang khusus yang disebut sebagai muazin, seperti itu teman-teman. Nah, inilah sebab kenapa Rasulullah SAW itu tidak mengumandangkan azan, selain beliau juga diwajibkan atau diharuskan untuk menjadi imam salat, seperti itu ya. Dari situ pula kemudian muncul alasan ketiga, yakni pembagian peran sosial dan keagamaan. Nah, sebelumnya perlu dipahami dahulu teman-teman bahwa seorang muazin itu bukan berarti tidak boleh menjadi imam atau sebaliknya seperti itu. Adapun pada masa Rasulullah untuk membimbing umat, maka tugas menjadi imam itu hanya eksklusif dipegang oleh Rasulullah. Ya, dengan catatan apabila tidak ada kendala. Namun untuk muazin teman-teman, untuk yang mengumandangkan azan itu bisa siapa saja. Ini sejatinya mencerminkan bagaimana fungsi sebuah peran dalam suatu komunitas itu dibangun. Ada nilai filosofis tersendiri dalam rangkaian praktik salat berjamaah tersebut, di mana ada yang berperan menjadi imam, ada yang berperan sebagai muazin, ada yang berperan sebagai pengikut atau jamaah. Dan begitu pula bagaimana seorang imam itu harus dipilih dari orang yang berilmu. Bagaimana ada naib imam atau wakil imam di belakangnya yang bertanggung jawab untuk mengoreksi kesalahan imam dan menggantikan imam ketika terjadi hal buruk. Bagaimana makmum itu harus mengikuti imam secara utuh, dan ini menunjukkan bahwa imam itu adalah tokoh teladan yang kemudian ditiru oleh umat atau jamaahnya, ya seperti itu. Dan hal-hal tadi itu dapat dianalogikan, dapat diterapkan dalam peran sosial di masyarakat kita di kehidupan nyata nantinya, seperti itu. Dari sini pula lah teman-teman dapat dilihat bahwa dari praktik salat berjamaah itu, Islam itu mencoba mengedukasi umat tentang konsep kerjasama, tentang pembagian peran seperti itu di tengah bangsa Arab yang ketika itu dikenal dan terkenal suka berpecah belah, suka berperang antar sesama dan sulit akur di kala itu. Nah, salat berjamaah ini mencoba menyegarkan kembali tenggang rasa yang mengering di tengah masyarakat Arab kala itu, khususnya bagi mereka yang baru saja memeluk agama Islam. Nah, itulah hikmah di balik salat berjamaah. Ada nilai filosofis yang dapat kita terapkan dalam kehidupan nyata. Dan kemudian yang terakhir teman-teman, alasan keempat adalah bahwa dalam azan itu teman-teman kan ada kalimat hayya yang berarti marilah, hayya 'alas shalah, seperti itu, marilah kita salat. Dalam bahasa Arab, kata hay itu merupakan sebuah kalimat amar yang bermakna perintah atau memerintahkan. Dalam hal ini kita sudah memaklumi bahwa perintah yang keluar dari mulut Nabi dan perintah yang keluar dari mulut sahabat atau manusia biasa itu bobotnya berbeda. Sahabat atau orang biasa yang mengucapkan hayya 'alas shalah, marilah kita salat, tentu berbeda bobotnya dibandingkan yang mengatakan marilah kita salat itu adalah Nabi sendiri. Ya, kenapa? Karena jika Nabi yang mengumandangkan azan, maka ketika Nabi mengatakan marilah kita salat, hayya 'alas shalah, itu akan menjadi perintah yang mutlak. Kita harus menyegerakannya, terlepas apakah kita sedang uzur, sedang sakit, sedang dalam kondisi tidak memungkinkan dan sebagainya. Karena yang memerintahkannya itu adalah seorang nabi. Sehingga apabila umat kala itu tidak menyegera mengerjakan, terlepas apapun uzurnya, maka itu langsung bermakna tidak mematuhi dan melanggar perintah nabi. Sementara mengingkari perintah nabi itu merupakan satu dosa besar dalam syariat Islam. Sebagaimana pula yang tertulis dalam Quran surah An-Nur ayat 63. Adapun jika itu sahabat yang memerintahkan, maka tentu konsekuensinya tidak seberat apabila azan itu Rasulullah sendiri yang memerintahkan. Kan seperti itu hikmahnya ya. Ya, setidaknya itulah beberapa alasan kenapa Rasulullah SAW itu tidak mengumandangkan azan untuk salat selama ia hidup, semasa beliau hidup.
bahwa ada hikmah di balik itu semua. Nah, kalau teman-teman mau membaca lebih lanjut ya mengenai pribadi Rasulullah, mengenai kisah hidup Rasulullah, teman-teman dapat membaca di buku ini. Ini merupakan buku yang sangat direkomendasikan karena ditulis dengan sangat sederhana, mudah dibaca, dan juga selain mudah dibaca, komprehensif, menyeluruh. Jadi banyak ulama dan banyak ustadz yang merekomendasikan untuk membaca buku ini apabila teman-teman ingin mengenal sosok pribadi Rasulullah. Sebenarnya banyak buku-buku yang menceritakan sosok pribadi Rasulullah, namun buku ini adalah buku yang paling banyak dibaca dan bestseller seperti itu. Nah, link mengenai buku ini tertera di kolom deskripsi video maupun di kolom komentar semat di bawah video ini. Nah, kira-kira bagaimana pendapat teman-teman mengenai topik kita kali ini? Coba tulis di kolom komentar. Kalau video ini bermanfaat, klik like dan share-nya. Dan juga jangan lupa klik tombol subscribe dan juga tombol loncengnya untuk mendapatkan updatean video berikutnya. Serta kalau channel ini layak dukung secara material, teman-teman dapat klik link kitabisa.com di kolom deskripsi video maupun di kolom komentar semat di bawah video ini. Terima kasih telah menyaksikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Sampai jumpa di episode berikutnya. Saya Zulfan Afdillah mohon undur diri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai.